Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsifa Triniarti dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi fisika mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, spektrum elektromagnetik. Kedua, sumber radiasi elektromagnetik. Ketiga, pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir ada bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Kita mulai pada materi yang pertama, spektrum elektromagnetik. Pembahasan kita dimulai dari hipotesis Maxwell yang menyatakan bahwa perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, dan sebaliknya perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik ini sangat unik karena tidak memerlukan medium dalam perambatannya, yang berarti ia dapat merambat di ruang vakum. Di dalam ruang vakum tersebut, semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second. Adapun spektrumnya disusun berdasarkan tentang frekuensi atau panjang gelombangnya, mulai dari frekuensi rendah ke frekuensi yang tinggi. Selanjutnya ada sumber radiasi elektromagnetik. Secara umum, sumber radiasi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Besar medan magnetik dan medan listrik masing-masing dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. E sama dengan E maksimum dikali sin dalam kurung omega T dikurang Kx, atau gamma E dibagi gamma X sama dengan gamma B dibagi gamma T. Besar intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan besar medan magnetik maksimum dalam kurung B maksimum dan medan listrik maksimum dalam kurung E maksimum. Secara matematis rumusnya adalah I sama dengan B dikali E dibagi mu0, atau I sama dengan dalam kurung B maksimum dikali E maksimum dibagi pi0 dikali sin pangkat 2 dalam kurung omega T dikurangi Kx. Jika sin kuadrat dalam kurung omega T dikurang Kx sama dengan 1, maka rumusnya adalah I maksimum sama dengan dalam kurung B maksimum dikali E maksimum dibagi pi0. Sedangkan intensitas rata-rata gelombang elektromagnetik, yaitu rumusnya adalah I aksen sama dengan dalam kurung B maksimum dikali E maksimum dibagi 2 pi0. Dengan E maksimum sama dengan CB maksimum diperoleh rumus yaitu I aksen sama dengan E maksimum pangkat 2 dibagi 2C pi0. Selanjutnya adalah pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah jenis-jenis gelombang beserta pemanfaatannya. Yang pertama ada gelombang radio, memiliki frekuensi kurang dari 10⁹ Hz. Terdiri dari radio AM atau amplitudo modulasi dan radio FM atau frekuensi modulasi. Radio AM ini membawa informasi dengan mengubah amplitude pada frekuensi tetap. Keunggulannya adalah jangkauan yang sangat luas karena mampu dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Namun, kekurangannya adalah gelombang radio AM mudah mengalami gangguan listrik di udara, terutama saat terjadi petir. Selanjutnya adalah radio FM. Radio FM ini membawa informasi dengan mengubah frekuensi pada amplitudo tetap. Sinyal ini lebih tahan terhadap gangguan listrik seperti petir dibandingkan radio AM. Namun jangkauannya lebih pendek karena menembus lapisan ionosfer, sehingga memerlukan bantuan satelit. Kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi 10⁹ sampai 10⁻11 Hz. Digunakan untuk navigasi, pemanasan atau microwave, dan radar atau radio detection and ranging. Gelombang ini dapat digunakan untuk mendeteksi sasaran dan mengukur jarak atau kedalaman laut. Gelombang mikro juga terdapat pada alat pemanas makanan yang dikenal dengan nama microwave. Dengan memanfaatkan radiasi yang diserap oleh molekul air
dalam makanan, penyerapan energi ini memicu molekul bergerak cepat dan menghasilkan panas yang mematangkan makanan. Selanjutnya ada sinar inframerah, dihasilkan oleh getaran atom pada frekuensi 10⁻13 sampai 10⁻14 Hz. Sangat bermanfaat di bidang teknologi dan kesehatan. Dalam bidang teknologi, sinar inframerah digunakan pada alat remote control untuk mengirimkan sinyal ke perangkat elektronik seperti TV, kipas angin, dan AC. Dalam bidang kesehatan, sinar inframerah ini digunakan salah satunya yaitu dalam termogan untuk mengukur suhu tubuh tanpa adanya kontak fisik. Alat ini menangkap radiasi panas dari permukaan tubuh dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk menampilkan data suhu. Selanjutnya ada cahaya tampak, spektrum yang dapat dilihat dengan mata manusia dari warna merah hingga warna ungu dengan frekuensi 10⁻14 sampai dengan 10⁻15 Hz. Manfaat utamanya adalah sebagai sumber cahaya untuk penglihatan mata. Selain itu, cahaya tampak juga dimanfaatkan dalam teknologi sinar laser untuk pembedahan medis, pemotongan logam di industri, serta sebagai pencahayaan pada layar perangkat digital seperti televisi dan ponsel. Selanjutnya ada sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar ultraviolet ini memiliki frekuensi 10⁻15 sampai dengan 10⁻17 Hz. Dihasilkan oleh atom atau molekul dalamnya api listrik, dan matahari adalah sumber utama cahaya ini. Sebelum cahaya matahari mengenai permukaan bumi, molekul ozon yang terdapat di lapisan atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang berenergi tinggi, yaitu UVC. Sinar UVC ini digunakan untuk mendisinfeksi udara, cairan, dan permukaan benda dari virus seperti COVID-19 dengan cara merusak asam nukleatnya. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm K. Röntgen dengan frekuensi tinggi, 10⁻17 sampai 10⁻20 Hz. Sinar ini tidak terlihat namun mampu menembus zat padat. Sinar X dalam bidang kedokteran digunakan untuk radiografi atau fotoronsen, guna melihat struktur tulang atau organ dalam manusia, karena sinar ini tidak dapat menembus jaringan padat seperti tulang. Dalam bidang industri, sinar X membantu mendeteksi keretakan pada logam dan pemeriksaan keamanan bagasi di bandara. Terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki energi dan frekuensi tertinggi di atas 10⁻20 Hz yang dihasilkan pada ledakan supernova, radiasi bintang, neutron, petir, dan peluruhan inti atom yang tidak stabil karena reaksi nuklir. Sinar gamma dimanfaatkan dalam terapi kanker, mensterilkan peralatan medis, menguatkan makanan kaleng, serta rekayasa genetika pada tanaman. Selanjutnya ada bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Meskipun bermanfaat, kita harus waspada terhadap resikonya. Resiko ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pada radiasi gelombang pengion dan bahaya radiasi gelombang non-pengion. Kita mulai dari radiasi non-pengion terlebih dahulu, meliputi yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio yang digunakan secara berlebihan akan mengakibatkan kelelahan pada mata, sakit kepala, serta mengakibatkan efek stres dan mengacaukan sinyal pada saraf otak. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro itu menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat seperti gangguan tidur, sakit kepala, hingga resiko tumor. Yang ketiga ada sinar inframerah. Paparan sinar inframerah dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada kulit seperti luka bakar dan penuaan dini, serta katarak pada mata. Dan yang terakhir, dalam radiasi gelombang non-pengion ini ada bahaya radiasi cahaya tampak. Cahaya tampak, terutama cahaya biru pada gadget, memiliki efek negatif pada kulit seperti penuaan dini, hiperpigmentasi, dan kerusakan DNA, serta mengganggu kesehatan mata dengan menyebabkan sindrom penglihatan komputer dan potensi kerusakan retina. Selanjutnya ada bahaya radiasi gelombang pengion.
Yang pertama ada sinar inframerah. Radiasi sinar UVC yang seharusnya diserap lapisan ozon dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak pada mata, dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Penggunaan radiasi UV pada bidang pertanian juga dapat mengakibatkan hujan asam yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada sinar X. Penggunaan sinar X secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada sel dan jaringan yang meningkatkan resiko kanker, serta munculnya sindrom radiasi akut seperti mual, muntah, diare, dan pendarahan. Yang terakhir ada bahaya radiasi sinar gamma. Penggunaan sinar gamma yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan risiko kanker, sindrom radiasi akut, gangguan hormon, hingga mutasi genetik. Kesimpulannya, ya sebagai penutup, berdasarkan pembahasan mengenai radiasi gelombang elektromagnetik, dapat disimpulkan bahwa radiasi gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merubah tanpa medium dan membawa energi melalui osilasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai jenis, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma, yang masing-masing memiliki panjang gelombang, frekuensi, dan energi yang berbeda. Radiasi gelombang elektromagnetik memiliki sifat dan karakteristik khusus, seperti dapat merambat di ruang hampa, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan distraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi ini memberikan banyak manfaat, antara lain dalam bidang komunikasi, bidang kesehatan, industri, dan teknologi. Namun demikian, paparan radiasi gelombang elektromagnetik dalam intensitas dan durasi yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik perlu dilakukan secara bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.